Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Mahfuz Sabana dengan nomor induk mahasiswa 250109114633. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori batch 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, hari Jumat 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 10 MA Asigor dengan materi pembelajaran yakni Khulafaur Rasyidin. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa yang nggak berangkat? Oh, kenapa nggak berangkat? Belajar kita memberikan manfaat dan keberkahan Allah SWT. Kepada ketua kelas Tinaya, mari kita pimpin doa bersama-sama. Silakan dimulai. Tadi kan berdoa mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bila telah kita panjatkan doa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, kita cek kehadiran teman-teman semuanya. Kita cek siapa yang hadir dan siapa yang belum bisa hadir. Inaya, Nazira, Wiwin, Devanya, Indah. Oh, nggak berangkat ya? Salsa, Asila, Naisila. Oh, terima kasih. Terima kasih. Setelah kita cek kehadiran teman-teman sekalian yang hari ini hadir, terima kasih. Mudah-mudahan besok berangkat kembali, dan yang belum bisa berangkat, mudah-mudahan besok berangkat dan diberikan kesehatan. Pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yakni lagu wajib Indonesia Raya. Kepada semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia
terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan supaya pikir kita lebih fresh, lebih tenang, dan lebih terbuka lagi, kita speaking sebentar. Siap? Siap speaking? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Wah, masih kurang seru. Diulang, mau diulang? Oke, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Oke, tutup. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas pembelajaran tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin? Nah, Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang beranggotakan yang berjumlah 4 orang. Tinaya, siapa aja sahabat Nabi yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Wiwin? Siapa? Nggak tahu. Sasa? Repanya? Najira? Nggak tahu. Jadi sahabat Nabi itu Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Yang pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan siapa sih beliau-beliau ini, siapa sih para sahabat-sahabat Nabi ini, dari tahun berapa, dan mempunyai julukan apa, dan masing-masing berperan dalam bidang apa. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama mempelajari dan mengambil contohnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Setelah tadi Bapak bagikan selembaran atau biografi Khulafaur Rasyidin, silakan presentasikan supaya teman-teman kalian bisa memahami dan mendapatkan gambaran bahwa itu bisa diterapkan di keseharian kita. Silakan Dinaya untuk mempresentasikannya. Nanti kasih pertanyaan, barangkali kalian punya pertanyaan atau punya masukan, silakan tanyakan setelah selesai pemateri di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinaya dari kelas 10 Madrasah Aliyah. Saya akan membacakan biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada tahun 576 sampai 656 Masehi adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, khalifah ketiga atau Khulafaur Rasyidin, dan saudagar kaya yang dermawan, dikenal dengan gelar Dzunurain atau pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dia dikenal pemalu, lembut, serta terbiasa besar dalam pembukuan Al-Quran atau ras Utsmani dan perluasan Masjid Nabawi. Berikut adalah poin-poin penting kisah Utsman bin Affan. Masuk Islam dan kedermawanan. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq dan menggunakan kekayaannya untuk mendukung dakwah. Dia pernah membeli sumur trauma dari seorang Yahudi untuk dibagikan airnya kepada umat Muslim. Perang Tabuk. Saat pasukan Muslim kekurangan perbekalan, Utsman menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 1000 dinar. Masa kekhalifahan. Menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab, dia memperluas wilayah Islam dan menstandarisasi bacaan Al-Quran menjadi satu mushaf atau ras Utsmani untuk mencegah perpecahan. Wafat. Utsman wafat sebagai syahid pada tahun 35 Hijriah setelah dibunuh
oleh pemberontakan saat sedang membaca Al-Quran dan berpuasa. Utsman bin Affan adalah teladan dalam kedermawanan, keberanian dalam kebenaran, dan dedikasi tinggi terhadap Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masih kalian penasaran? Beliau itu siapa? Sahabatnya itu siapa? Sampai sini cukup? Terima kasih. Selanjutnya, sobat Nabi tadi yang telah disampaikan oleh adalah teman kita Inayat menceritakan tentang siapa tadi? Sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tadi telah dibacakan oleh teman kita Inayat, telah menjelaskan berbagai julukan yang telah diterima oleh Utsman bin Affan. Yang antaranya tadi apa? Menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, atau disebut dengan dia apa? Pemilik dua cahaya. Namanya apa? Dzunur Rain. Dzunur Rain artinya adalah pemilik dua cahaya. Kenapa disebut dua cahaya? Karena beliau atau sahabat Utsman bin Affan ini telah menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Namanya siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian apalagi tadi kelebihannya ataupun sepak terjangnya apa saja tadi? Memushafkan Al-Quran dengan rapi. Jadi di zaman sekarang yang serba canggih dan teknologi, kita sekarang tidak susah lagi mencari Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Sedangkan zaman dahulu itu sangat susah dan tercerai-berai, berantakan. Ada yang di batu, ada yang di kulit kambing, di kulit hewan, di dedaunan dan sebagainya. Kemudian pada generasi tersebut dibukukanlah ataupun dimushafkanlah Al-Quran oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Oke, terima kasih. Selanjutnya tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dari tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Mari kita dengarkan paparan teman kita yang akan membacakan biografi singkat tentang Umar bin Khattab oleh teman kita, yakni saudari Wiwin. Wiwin, silakan maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin dari kelas 10. Saya akan membacakan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua pada tahun 624 sampai 644 Masehi, yang dikenal tegas, adil, dan berani, mendapatkan julukan Al-Faruq, pembeda kebenaran dan kebatilan. Awalnya penentang Islam, Umar masuk Islam setelah berkesan ayat Al-Quran. Lalu pemimpin perluasan wilayah Islam ke Persia dan Romawi serta membangun sistem pemerintah yang adil. Berikut adalah poin-poin penting kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab awalnya membenci Islam dan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun hatinya luluh setelah mendengar bacaan Al-Quran surah Taha di rumah adiknya Fatimah dan langsung memeluk Islam. Karakter pemimpin dikenal tegas namun sangat menyayangi rakyatnya. Umar sering melakukan belusukan malam untuk memastikan tidak ada rakyat kelaparan, bahkan pernah memikul gandum sendiri untuk seorang ibu yang memasak batu
agar anaknya tenang. Administrasi dan perluasan. Masa pemerintahannya 10 tahun ditandai dengan perluasan Islam yang masih Persia, Mesir, Syam, dan penataan administrasi termasuk pendirian Baitul Mal. Wafat Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditikam saat salat subuh di Masjid Nabawi oleh Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu. Gimana atas penjelasan ringkas yang telah dibawakan teman kita Bibin yang telah menjelaskan biografi singkat tentang biografi singkat apa? Umar bin Khattab. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Silakan tanyakan. Apakah perlu diulangi pembacaannya? Apabila dikira cukup ya cukup. Cukup sampai sini? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, terima kasih kepada Win yang telah membacakan tentang Umar bin Khattab. Tadi telah kita dengarkan, telah kita simak oleh teman kita yang telah membacakan biografi atau biografi singkat tentang Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki sifat tegas, adil, dan berani, sehingga beliau telah mendapat julukan Al-Faruq. Nah, di antara julukan-julukan yang telah disebutkan kepada salah satu sahabat Nabi yakni Umar bin Khattab, ada juga yang diberikan kepada siapa? Tadi ya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat Nabi yang selanjutnya akan dibacakan adalah oleh saudari Ira atau teman kita Ira adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dalam masa pemerintahannya itu banyak mendapatkan fitnah dan konflik politik internal. Selanjutnya kita akan bahas tentang Ali bin Abi Thalib oleh teman kita Najirah. Oleh karenanya silakan disimak, didengarkan. Apabila ada unek-unek ataupun penasaran dengan siapa sih Ali bin Abi Thalib, kalian bisa melihatnya di internet dan memanfaatkan media sosial yang kalian punya, entah di Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Silakan Ira maju ke depan untuk memaparkan secara singkat biografinya Ali bin Abi Thalib. Silakan. Salam dulu perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Najila dari kelas 7 Madrasah Aliyah. Baca.
Nabi dan menjadi ayah dari Hasan dan Husain, cucu Nabi. Keberanian dan kecerdasan itu gerbang ilmu, dikenal sangat cerdas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah otak ilmu, sedangkan Alif adalah pintunya." Berjuang tangguh, mengikuti hampir semua peperangan bersama Nabi kecuali Tabuk. Terkenal belajar berani, bahkan pernah itu dirancang Nabi untuk melabui musuh saat hijrah. Julukan dikenal sebagai Singa Allah, Asadullah, dan Abu Turab karena kelembutannya, kepemimpinan, dan Khulafaur Rasyidin. Presiden Khalifah keempat. Diangkat menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan menjadi khalifah di Khulafaur Rasyidin. Tentangan kepemimpinan masa pemerintahannya penuh kekacauan dan pemberontakan, termasuk ketidaksetujuan dari Aisyah dan Muawiyah, keikam oleh Abdurrahman bin Muljam di kepala saat memimpin salat subuh di Kufah mengucapkan kalimat tauhid semua. Baik, terima kasih atas paparannya. Semoga paparan yang telah disampaikan bisa kita terima dengan baik. Silakan duduk kembali dan terima kasih atas paparannya. Silakan kembali. Selanjutnya yang terakhir, siapa yang belum? Repanya sampai apa? Bagian apa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang pernah mendengar namanya Abu Bakar As-Siddiq? Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Siapa itu? Apa? Kinaya. Siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Salah satu sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq salah satu adalah sahabat Nabi yang tegas selain dari Umar bin Khattab. Dia sangat tegas dan memberantas nabi-nabi palsu. Nah, oleh karenanya silahkan untuk selanjutnya teman kita saudari Revanya untuk menjelaskan secara singkat profil dan biografinya Abu Bakar As-Siddiq. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanya Azla Harisna. Saya akan membacakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, khalifah pertama Islam 632 sampai 634 Masehi, dan manusia paling mulia setelah Nabi. Dikenal sangat dermawan, jujur, dan setia. Ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, membebaskan budak seperti Bilal, serta menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam, menjadikannya teladan kesetiaan dan pengorbanan tertinggi. Berikut adalah poin-poin penting kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam dan gelar As-Siddiq. Lahir dengan nama Abdul Qo'bah, kemudian diubah Nabi menjadi berkata benar atau membenarkan. Ya, lanjutkan awal. Kelewat. Lanjut. Ya. Karena langsung mempercayai peristiwa Isra Mi'raj saat orang lain mendustakannya. Sahabat setia Nabi. Abu Bakar adalah teman dekat Nabi, bahkan sebelum masa kenabian ia mendampingi Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Syur.
kedermawan luar biasa. Ia menggunakan kekayaannya sebagai pedagang sukses untuk membebaskan budak yang disiksa, seperti Bilal bin Rabah, dan mendukung dakwah Islam secara total. Khalifah pertama. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama melalui musyawarah. Meskipun hanya memimpin sekitar 2 tahun, ia berhasil menstabilkan umat Islam, memerangi nabi palsu, dan mengumpulkan catatan Al-Quran. Karakter dan wafat. Ia dikenal lembut namun tegas dalam prinsip, tawadu dan sederhana. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi, dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah teladan sejati dalam hal keikhlasan, pengorbanan, dan kesetiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya. Ada pertanyaan yang disampaikan tentang Abu Bakar As-Siddiq yang telah dipaparkan teman kita Revanya. Cukup sampai sini paham? Cukup? Revanya cukup atau mau diulang lagi? Cukup. Terima kasih. Tahan dulu kembali. Terima kasih atas paparan ataupun presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita semuanya. Dan jadi sampai dengan saat ini kita telah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini untuk mengetahui pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang diantaranya dipimpin oleh 4 sahabat Nabi. Yang pertama dari apa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dari keempat sahabat Nabi itu semuanya mendapat julukan masing-masing. Di antaranya tadi apa tinanya? Dzunurain. Yang di Dzunurain, julukan apa? Julukan Dzunurain diberikan kepada sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Seperti yang tadi, Umar bin Khattab juga mendapatkan julukan apa? Tadi apa? Menjulukan apa? Dapat julukan apa? Umar bin Khattab. Apa julukannya? Ada yang tahu? Mimin? Umar bin Khattab tadi mendapatkan julukan apa? Apa? Nggak tahu. Utsman bin Affan mendapatkan julukan apa? Nggak tahu. Ali bin Abi Thalib mendapatkan Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan apa namanya? As-Siddiq. Nah, karena masih ada beberapa pertanyaan yang belum diketahui dan masing-masing sahabat Nabi pun juga mendapatkan julukan. Silakan dibaca kembali silakan dibaca kembali biografinya ataupun materinya. Setelah dibaca, dipahami, nanti kita akan mengadakan evaluasi sejauh mana pemahaman kita telah memahami tentang pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan masing-masing dengan sahabat nabinya yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita semuanya. Sampai di sini paham? Silakan dibaca dulu, dipahami, nanti kita adakan evaluasi sejauh mana kita memahami. Baik, lembar evaluasi ataupun LKPD telah Bapak berikan ke masing-masing untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kita pembelajaran sampai hari ini. Oleh karenanya perlu kita evaluasi sejauh mana pemahamannya. Sebelum mengerjakan lembar kerja ataupun lembar ulangan atau lembar evaluasi, silakan diisikan nama, kelas, dan lain sebagainya. Jangan lupa sebelum mengisi jawaban, dilihat dulu soalnya, dipahami dulu soalnya, kemudian dipilih. Sampai sini paham? Silakan diisi, dikerjakan, silakan dimulai.
Selesai? Selesai? Selesai. Baik. Setelah selesai, mari kita bahas satu persatu. Sampai mana dan sejauh mana pemahaman kalian tentang Khulafaur Rasyidin? Tadi kalian telah melihat soal evaluasi untuk penilaian pembelajaran hari ini. Oleh karenanya silakan dipahami dan pilih jawabannya. Karena telah selesai mengisi, mari kita bahas satu persatu. Tolong nanti dibacakan satu persatu, kemudian nanti bergilir dari Tinaya ke Wiwin dari ke Salsa dan seterusnya. Nomor 1, Tinaya silakan dibacakan dan dijelaskan dengan jawabannya. Di antara keberhasilan yang pernah diraih oleh Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah adalah A. Memberantas nabi palsu, B. mengumpulkan Al-Quran, C. membentuk dewan militer, D. mendirikan armada laut. Baik, untuk nomor 1, mana jawabannya yang benar? C. Untuk membentuk dewan militer. Yakin? Oke. Betul. Nomor 1 jawabannya C. Nomor 2 dilanjut oleh Wiwin. Wiwin bacakan soalnya dan pilih jawabannya. Pengertian Khulafaur Rasyidin adalah A. Para khalifah pengganti Rasulullah, B. Para khalifah yang adil, C. Para khalifah yang sederhana, D. Para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan petunjuk. Nah, untuk nomor 2, mana jawaban yang benar? D. Wiwin apa jawabannya? D. Para khalifah yang mendapat petunjuk. Ya. Petunjuk dari siapa? Petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin seorang khalifah tidak mendapat petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Baik, yang selanjutnya Salsa nomor 3, dibacakan soalnya. Khalifah Abu Bakar diberi gelar adalah A. Al-Faruq, B. Al-Ashidi, C. Al-Amin, D. Al-Ghani. Yang ketiga apa? Khalifah Abu Bakar diberi gelar oleh Nabi Muhammad, yakni gelar apa? A. As-Siddiq. Jawabannya adalah B. Kinaya apa jawabannya? B. Betul. Kemudian yang keempat, berapanya? Selanjutnya. Khalifah Abu Bakar diberi gelar Rasyidin karena A. membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj, B. membenarkan perang, C. ikut berhijrah, D. ikut berperang. Nomor 4. Apa jawabannya yang benar? A. membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj. Membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu adalah kejadian ataupun kejadian yang disaksikan oleh siapa? Ya oleh Nabi Muhammad dan dibenarkan oleh Khalifah Abu Bakar. Kenapa harusnya membenarkannya Khalifah Abu Bakar? Karena ketika sesuatu yang dijalankan oleh Nabi Muhammad itu pasti di luar akal. Ya, di luar akal. Karena
Abu Bakar diberikan gelar Asy-Siddiq. Apapun yang dikatakan Abu Bakar pasti itu adalah pernyataan yang karena beliau dijuluki gelar Asy-Siddiq. Artinya apa Siddiq? Benar dan membenarkan. Paham sampai sini? Selanjutnya kira nomor 5. Dan kira nomor 5. Apa jawabannya yang kira nomor 5? Apa? D. Khalifah Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq karena apa? Pembela kebenaran dan kebajikan. Kita yang nomor 6. Khalifah Utsman bin Affan mendapat gelar A. Asy-Siddiq, B. Al-Amin, C. Ibnu Rahim, D. Al-Faruq. Jawabannya apa tidak ya? C. Zunur. Kenapa beliau diberi julukan Az-Zunurain? Ada yang tahu sejarahnya? Karena beliau menikahi 2 putri Nabi Muhammad. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Kinayah namanya? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Jadi itu sejarahnya kenapa Utsman bin Affan diberikan gelar Zunur. Nah, selanjutnya Bibi nomor 7. Khalifah Utsman bin Affan mendapatkan gelar disebut A. Pemilik 2 cahaya, B. Kebenaran, C. Ikut berperang, D. Ikut hijrah. Nomor 7 apa jawabannya? Jawabannya A. Pemilik 2 cahaya. Siapa pemilik 2 cahaya itu? Kenapa beliau mendapatkan 2 cahaya? Karena beliau menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW. Siapa itu namanya? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Itu sejarahnya. Sasa nomor 8. Khalifah Ali bin Abi Thalib selain sepupu juga menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena A. menikah dengan adiknya, B. menikah dengan saudaranya, C. menikah dengan putrinya, D. menikah dengan bibinya. Apa nomor 8 jawabannya? C. Menikah dengan putrinya. Siapa putrinya? Gak tahu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jawabannya nomor 9. Khalifah Ali bin Abi Thalib diberi gelar A. Al-Amin, B. Asy-Siddiq, C. As-Sadullah, D. Al-Faruq. Apa jawabannya? C. As-Sadullah. Asyadullah. Khalifah bin Abi Thalib diberi gelar yang Asyadullah. Asyadullah apa? Singa Allah. Kenapa disebut singa Allah? Karena beliau salah satu sahabat yang sangat pemberani, yang sangat tegas. Ya, paham ini? Anjuran nomor 10. Jadi jawaban nomor 9 adalah jawaban C. Asyadullah. Nomor 10. Siapa? Ali bin Abi Thalib menikah dengan putra Rasulullah yang bernama. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib selain sepupu juga menantu Nabi Muhammad SAW karena menikahi dengan putrinya. Siapa nama putrinya? Fatimah Az-Zahra. Nah, bagaimana jawabannya? Ada yang salah? Betulnya berapa? Salahnya berapa? Gak perlu ucapkan, kita simpan masing-masing. Baik. Nah, sampai sini karena kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dan telah mengevaluasi setiap pembelajaran, oleh karenanya untuk tetap
meningkatkan semangat kita selama belajar, kita ulangi lagi. Semangat lagi. Pagi. Semangat lagi. Pagi. Nah, baik. Terima kasih belajar hari ini. Nah, baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, sangat menyenangkan dan sangat mengasihkan. Semoga di pertemuan selanjutnya dan selanjutnya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan lupa tetap membaca dan mendalami ilmu-ilmu yang baru, dan jangan lupa membaca doa dan menguatkan niat kita sebelum belajar. Sebelum dan sesudahnya kita harus selalu membaca basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Segala sesuatu yang dijalankan dengan baik, pasti proses juga akan baik. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa untuk hari ini? Tadi telah dibacakan oleh teman-teman kita semuanya. Ini adalah Khulafaur Rasyidin, itu adalah 4 sahabat utama Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi, yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka dikenal sebagai pemimpin yang sangat bijaksana, yang mendapat petunjuk dan mengelola negara. Jadi seorang pemimpin itu pasti akan selalu diberikan petunjuk dan diberikan arahan yang benar dan lurus oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mari kita simak, kita ulas kembali profil dan pencapaian utama Khulafaur Rasyidin. Tadi yang 4 itu siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin yang pertama. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin yang dikenal tegas dalam mengatasi nabi palsu, karena pada zaman itu banyak nabi-nabi palsu dan orang-orang murtad. Pada saat perang Ridho, serta mulai kodifikasi Al-Quran, mulai merapikan, menertibkan Al-Quran. Kemudian sahabat tabi'in itu siapa? Umar bin Khattab. Tadi Umar bin Khattab telah dijelaskan oleh teman kita, sebagaimana telah memperluas wilayah Islam secara signifikan dari Persia, Syam, Mesir, dan sebagainya. Kemudian Umar bin Khattab telah menata administrasi kenegaraan dan menetapkan kalender Hijriyah. Jadi hari ini kita mengetahui kalender Hijriyah ini telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Ya, kalender itu ada kalender Hijriyah, ada kalender Masehi. Kalender yang sekarang kita dipakai sehari itu kalender Masehi. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu telah membukukan Al-Quran, membukukan dalam satu mushaf yang standar, atau mushaf Utsmani, membangun infrastruktur, bendungan, jalan, dan merenovasi Masjid Nabawi. Ya, paham sampai sini? Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menghadapi masa fitnah dan konflik internal, namun tetap berupaya menegakkan keadilan dan meletakkan dasar ilmu nahwu. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil dari setiap sahabat Nabi adalah karakter pemerintahan. Ya, baik. Kesimpulannya tadi telah kita dengarkan, telah kita pahami bersama. Untuk kesimpulannya nanti Bapak bagikan selembaran, ataupun kalian bisa meresum atau mencatat kembali paparan biografi yang telah tadi disebarkan. Atau apabila masih kurang jelas, kurang yakin, silakan kalian pelajari di rumah. Kemudian pelajari dengan yang zaman sekarang serba canggih dan cepat. Kalian bisa pergi ke dunia maya ataupun membuka gadget kalian untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, entah internet atau lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham sampai sini?
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya ucapkan mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat. Ya, karena belajar tanpa semangat itu akan terhenti tengah jalan. Istilahnya kita harus tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardatan ala kulli muslim. Jadi jangan cepat bosan. Ya, terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.